Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Sebelum kita memulai belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoanya dipimpin oleh Dara. Silakan pimpin doanya. Hari ini yang udah hadir siapa? Hadir semua ya. Kita telah belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 3. Tentang apa? Satuan gerak. Apa itu satuan gerak? Gram. Kalau satuan panjang? Meter. Oke, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 5 tentang perubahan wujud benda. Nah, di sini ada kalimat ya. Saat cuaca panas, enaknya minum es. Rasti dan Ana membeli es krim di warung. Nah, di sini ada gambar siapa? Rasti dan Ana sedang membeli es krim. Nah, apakah kalian juga pernah membeli es krim? Pernah. Nah, apa yang terjadi saat es krim dibiarkan di udara terbuka? Akan mencair. Es krim itu awalnya wujud benda apa? Es krim apa? Padat. Lalu dibiarkan di tempat terbuka akan mencair. Jadi itu dinamakannya perubahan wujud benda. Ya. Nah, di sini ada mengidentifikasi perubahan wujud benda. Ada yang perubahan wujud benda mencair, yaitu perubahan wujud padat menjadi cair disebut mencair, meleleh, atau melebur. Nah, contohnya nih, es krim dapat berubah menjadi cair. Es krim, tahu es krim? Pernah membeli es krim? Pernah. Ya. Nah, yang kedua ada es batu berubah menjadi cair. Nih, es batu itu kan tadinya wujud bendanya apa? Padat. Lalu dibiarkan di udara terbuka menjadi cair. Lalu yang ketiga ada coklat. Coklat jika dipanaskan akan meleleh. Selain ketiga contoh ini ada lagi mentega. Mentega jika dipanaskan akan mencair ya. Nah, di sini ada jawabnya pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Kita jawab bareng-bareng ya. Nomor 1, apakah yang dimaksud dengan mencair? Mencair adalah perubahan wujud benda padat menjadi cair. Nah, lalu pernahkah kalian melihat proses mencair? Ada yang pernah melihat proses mencair? Apa saja yang pernah kalian lihat proses mencairnya? Es batu, lalu es krim, ada lagi mentega, coklat, dan masih banyak lainnya ya. Nah, contohnya telah kita sebutkan tadi ya, ada es batu, es krim, coklat, mentega. Nah, kalau dibiarkan di tempat terbuka, di tempat panas, akan mencair, meleleh, atau melebur. Di sini ada perubahan wujud benda. Nah, kita memasangkan kata berikut dengan arti yang sesuai. Nah, di sini ada kata membeku. Nah, membeku ini dipasangkan dengan sini ya. Artinya perubahan wujud cair menjadi padat. Nah, jadi membeku itu perubahan dari wujud cair menjadi padat. Contohnya, air yang dibekukan di dalam kulkas akan membeku, ya. Itu disebutnya dengan perubahan wujud membeku, ya. Dari cair menjadi padat. Nah, lalu ada kata mencair. Mencair ini dipasangkannya dengan ini. Artinya mencair itu
menjadi cair. Contohnya seperti tadi, es krim, es batu jika dibiarkan di tempat terbuka akan mencair, meleleh, melebur ya. Lalu yang ketiga ada kata mengembun. Mengembun ini artinya perubahan wujud gas menjadi cair. Contohnya, ada yang tahu nih mengembun? Ketika kalian di pagi hari melihat dedaunan, itu dedaunan akan ada air, ya, air embun namanya. Nah, itu yang disebut dari perubahan wujud gas menjadi cair, ya. Lalu ada kata yang keempat, yaitu menguap. Menguap ini artinya perubahan wujud cair menjadi gas. Nah, contohnya ketika kita menjemur pakaian. Nah, awal mula kita menjemur pakaian kita basah, ada airnya. Lalu kita jemur, kemudian kita tunggu beberapa saat, beberapa jam, maka pakaian kita akan mengering. Nah, lalu air itu kemana? Air yang ada di dalam baju kita yang basah itu, airnya menguap atau terbawa terserap oleh cahaya matahari, oleh angin, ya. Selain menjemur, contohnya yang lain itu seperti kita menyemprotkan minyak wangi ke pakaian kita, ya. Minyak wangi di dalam botol itu bentuknya apa? Cair, ya. Ketika disemprotkan ke baju kita, itu akan wangi. Airnya akan menyerap ke pakaian kita, ya. Nah, jadi itu yang disebut dengan menguap, ya. Yang terakhir ada kata menyublin. Menyublin ini artinya perubahan wujud padat menjadi gas. Contohnya, kalian tahu pewangi pakaian yang berbentuk kecil-kecil seperti ini, yang berwarna-warni? Atau di kita disebutnya karbol. Tahu? Nah, awal mula kan itu berbentuknya padat ya, seperti kancing. Nah, kita masukkan ke dalam lemari untuk mengharumkan pakaian kita. Nah, lama-kelamaan karbol itu habis tidak? Akan habis, ya. Jadi itu dinamakan menyublin. Jadi perubahan wujud padat menjadi gas. Nah, lalu yang selanjutnya di sini kita mengidentifikasi peran di sekolah. Nah, tiap warga sekolah memiliki peran masing-masing. Ada guru yang mengajar di kelas, ada kepala sekolah yang membimbing kelas. Nah, di sini ada yang paling tinggi itu kepala sekolah. Lalu ada wakil kepala sekolah. Contohnya ini organigram kelas kita, ya. Di sini yang paling atas itu siapa? Wali kelas. Lalu di bawahnya wali kelas ada ketua kelas dan wakil ketua kelas. Lalu ada sekretaris dan bendahara. Nah, di bawah ketua kelas ada seksi keamanan, ada seksi kebersihan, ada seksi kerohanian. Kalau seksi kerohanian itu tugasnya apa? Memimpin doa. Kalau seksi keamanan tugasnya apa? Mengamankan kelas, mengamankan anggota kelas jika ada kerusuhan. Kalau kebersihan, seksi kebersihan tugasnya apa? Mengingatkan petugas tiket setiap hari supaya kelasnya bersih. Nah, kalau bendahara, tugasnya apa bendahara? Memegang keuangan kelas seperti uang kas, ya. Nah, lalu kalau sekretaris kelas tugasnya apa? Menulis, mencatat, ya. Lalu ada ketua kelas ini tugasnya memimpin kelas. Ada wakil ketua kelas tugasnya membantu ketua kelas, ya. Kemarin kita udah belajar ya tentang satuan berat. Ada kilogram, ada hektogram, ada dekagram, ada gram, desigram, sentigram, dan miligram. Kalau turun tangga berarti dikali. Kalau naik tangga berarti dibagi. Kalau naik satu tangga dibagi 10. Kalau naik dua tangga dibagi 100. Kalau di belakang tangga dibagi 1000. Nah, di sini ada gambar. Nah, yang ini benda yang ini beratnya 1 kilogram. Lalu benda yang ini 1000 gram. Nah, jadi 1 kilogram sama dengan 1000 gram, ya. Nah, kok bisa? Jadi 1 kilo ini, ya, kok bisa menjadi 1000 gram?
Karena kita rubah ya. Ini kan 1 kilo. Nih, kilo berarti ke gram. Berarti kalau kilo ke gram itu naik apa turun? Turun. Kalau turun itu dibagi apa dikali? Dikali. Kita tulis nih yang 1 dikali. Nah, ini turunnya berapa anak tangga? Kalau turunnya 3 anak tangga berarti dikali berapa? 1000. Pintar. Dikali 1000. Nah, 1 kali 1, 1. Tambahkan nolnya ke sini. Jadi menjadi 1000 gram. Nah, paham? Paham? Coba sekarang kerjakan yang soal kedua, yang soal B ya. Ditulis ya. Sedikit. Ya, yang B ditulis ya. Kerjakannya sama seperti yang tadi contoh. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Oke, yang sudah kumpulan depan dari baris bijang dulu ya. Ibu periksa ya. Jawabannya betul. Rata-rata tidak ada yang salah. Berarti kalian sudah memahami satuan berat ya. Tolong Hijab, Fatan, Adrian, Susi, Mira, Teguh, Erlangga, Ferdi, Najwa, Hana, Devita, Sadan, Dara, Mutia, Dina, Putri. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan tentang satuan berat? Kalau tidak ada, untuk PR dibuka halaman 166. Ada 5 soal ya. 166. Ada 5 soal. Ya, dari nomor 1 sampai nomor 5 untuk PR ya. Nomor 5. Sampai nomor 5. Nomor 1 sampai nomor 5 ya. Baik, pelajaran hari ini kita sampai di sini ya tentang satuan berat dan perubahan wujud benda. Terima kasih telah menyimak untuk pelajaran hari ini. Semoga ilmunya yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk masa depan kita ya. Oke, Ibu cukupkan sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.